Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan qudrat, iradat dan inayahnya Allah serta izinnya dan berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa bermuajahah kembali, bertatap muka kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu yang mudah-mudahan Allah jadikan ini sebagai satu amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu senantiasa Bapak doakan untuk kalian semua agar Allah ringankan, Allah mudahkan, dan Allah lancarkan untuk kalian bisa menghafal Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baiknya, bisa memahami ilmu pelajaran Bapak, serta berbagai macam fan ilmu yang kalian tuntut, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum, yang mudah-mudahan kalian bisa Allah berikan kemudahan, keringanan, kelancaran untuk bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya, dan selalu juga senantiasa dalam kehidupan kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring salawat serta salam tercurah dilimpahkan kepada junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan mahabbah dan cintanya kita kepada beliau telah akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, coba kalian buka buku Al-Quran hadisnya, buku paket kalian. Kita akan mempelajari di bab pertama di halaman kedua, kalian buka. Kemudian kalian buka juga di halaman 4, bahwa hari ini kita akan mempelajari surat Al-Kafirun beserta arti dan isi kandungannya. Namun sebelum Bapak menjelaskan isi kandungannya, perlu diketahui bahwa di dalam menghadapi ujian, apakah itu ulangan harian, UTS, atau ujian akhir semester, itu nanti buku tidak hanya buku paket, tetapi di buku catatan juga kalian baca, dan apa-apa yang ada kekurangan di buku paket kalian nanti akan Bapak lengkapi, akan Bapak sempurnakan, yang Bapak ambil dari beberapa kitab-kitab tafsir dan hadis. Jadi yang nggak ada di buku paket Bapak akan sampaikan untuk Bapak sempurnakan, ya, insya Allah. Sekarang kita akan membaca surah Al-Kafirun beserta arti, ya, dan kalian ikuti bacaan yang Bapak contohkan kepada kalian, ya. Kemudian kalian ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Qul ya ayyuhal kafirun. 1, 2, 3. La a'budu ma
ولا أنا عابد ما عبدتم ستودواتيا ولا أنتم عابدون ما أعبد ستودواتيا لكم دينكم ولي دين ستودواتيا صدق الله العظيم. Sekarang Bapak terjemahkan, kemudian Bapak akan menjelaskan isi kandungannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Muhammad, ya asyrafal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Wallahu a'lam. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, itulah tadi terjemahan daripada surat Al-Kafirun, yaitu surat yang ke-109. Dinamakan surat Al-Kafirun karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang kafir bahwa beliau tidak akan pernah menyembah berhala-berhala dan patung-patung yang mereka sembah. Itulah sebabnya Allah turunkan Qul ya ayyuhal kafirun. Nama lain dari surah Al-Kafirun yang pertama adalah surat Al-Munabazah. Yang kedua surat Al-Mu'abadah. Yang ketiga surat Al-Ikhlas. Artinya maksudnya memurnikan ibadah. Artinya kalau dibilang surah Al-Ikhlas, ya baca surat Qul ya Al-Kafirun, ya. Kemudian surat Al-Muqashqishah, atau membersihkan diri dari kemunafikan, yang dimana terdiri dari 6 ayat, 26 kalimat dan 74 huruf. Jadi surat Al-Kafirun ini jumlah ayatnya 6, ya. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat,
26 kalimat dan 74 huruf. Jadi dalam surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat, 26 kalimat dan 74 huruf. Menurut jumhur ulama, surat Al-Kafirun ini dikelompokkan dalam kelompok golongan Makkiyah. Artinya surat Al-Kafirun ini turun di Mekah sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Diturunkan surat ini sesudah surah Al-Ma'un dan sebelum surat Al-Fil. Nah, surat Al-Kafirun ini merupakan surat pembebasan dari perbuatan kaum musyrikin dan ikhlas beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi surat ini meletakkan perbedaan absolut antara iman dan kufur, serta orang-orang yang beriman dan para penyembah berhala. Jadi tatkala kaum musyrikin meminta rekonsiliasi, artinya minta damai kepada Rasulullah SAW dengan cara beliau menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun, dan mereka akan menyembah Tuhan beliau selama 1 tahun berikutnya. Maka turunlah ini ayat untuk memutus keinginan hina kaum kafir dan memutuskan adanya perselisihan antara kaum muslimin dan kaum kafir selamanya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bahwa surat Al-Kafirun ini memberikan satu pelajaran yang sangat berharga, sangat urgen, sangat penting buat kita di dalam kita berkehidupan bermasyarakat. Karena tidak selamanya kita ini selalu bergaul kepada kaum muslimin. Suatu saat kita akan bergaul kepada luar kaum muslimin. Disinilah dengan adanya surat Al-Kafirun ini memberikan satu ketegasan, kemantapan buat kita sebagai seorang muslim. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh membedakan satu sama lain antara si kaya dengan si miskin. Tapi Islam membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik, antara akidah yang bukan akidah. Ketika kita bergaul dengan kaum muslimin, ketika kita bergaul dengan orang non-muslim, maka kita dianjurkan untuk kita selalu bermasyarakat dengan mereka dengan baik. Tetapi kalau sudah urusan akidah, maka cukup kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu dan agamaku untukku. Amal kamu buat kamu, amal kami buat kami. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, di samping itu juga kalau kita bergaul dengan orang non-muslim saja sudah dianjurkan, apalagi kepada kaum muslimin yang menjadi saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka haram hukumnya satu muslim yang satu dengan yang lainnya saling bermusuhan, saling berselisihan, saling caci memaki, saling hina menghina.
Kata seorang ulama besar di abad modern ini yang mendapat gelar Muslim dunia, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau mengatakan, belum dikatakan hamba itu menjadi hamba yang soleh, walaupun dia ibadahnya bagus di hadapan Allah, tetapi kepada manusia tidak berbuat baik, lebih-lebih terhadap kepada kedua orang tua, maka belum dikatakan hamba itu hamba yang soleh. Maka dalam ajaran Islam kita berusaha hablum minallah baik, hablum minan nas pun juga baik. Baik hubungan kita kepada Allah maupun hubungan kita kepada manusia, terutama kaum muslimin, ya, juga baik. Lalu apa keutamaan surat Al-Kafirun? Ya, keutamaan surat Al-Kafirun ini, ya, Abu Qasim At-Tabarani meriwayatkan dari Jabalah bin Harisah, saudara Zaid bin Harisah, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza awaita ila firasyaka faqra qul ya ayyuhal kafirun hatta tamurru bi akhiriha fa innaha bara'atun minasyirki." Jika kamu hendak tidur, maka baca surat Al-Kafirun hingga ayat terakhir, yaitu lakum dinukum waliyadin. Karena sesungguhnya surat Al-Kafirun tersebut dapat membebaskan dari kesyirikan. Jadi kalau kalian mau tidur, sesudah kalian baca doa yang waris dari Nabi, kalian tambahkan baca surat Al-Kafirun paling tidak 3 kali. Insya Allah akan jauhkan dari sifat kesyirikan, kemusyrikan kalian. Ya, karena Bapak tulis, kalian hafalkan ini hadis sama artinya.
itulah yang dapat Bapak catat yang tidak ada di buku paket kalian. Maka kalian mencatatnya dengan sebaik-baiknya, kemudian kalian amalkan. Ketika kalian mau tidur, hendaknya baca surah Al-Kafirun di samping kalian membaca doa-doa yang lain yang warid dari Nabi, ya, seperti baca Bismillah, baca suratul Ikhlas, baca Al-Falaq dan An-Nas dan sebagainya. Kemudian tambahannya surat Al-Kafirun di samping baca Bismika Allahumma ahya wa Bismika amun. Ya, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Jadi kesimpulannya bahwa istri kandungan surah Al-Kafirun itu adalah bahwa Islam mengharamkan umatnya untuk mencampur adukan keimanan dan ritual ibadah agama Islam dengan agama apapun. Ini haram mencampur adukannya. Yang kedua, ajaran Islam dikhususkan hanya untuk umat Islam, dan ajaran agama selain Islam hanya untuk para penganutnya. Ajaran Islam menganjurkan umatnya agar tidak mengganggu ibadah umat agama lain. Ini yang tadi Bapak katakan. Belum dikatakan hamba itu hamba yang soleh kalau sekalipun ibadahnya dia bagus, kalau dia masih mencaci maki agama orang lain, menghina dan sebagainya. Maka oleh sebab itulah kita berusaha untuk itu berbuat baik hubungan kita kepada Allah maupun kepada manusia, baik itu muslim maupun non muslim, ya. Itulah yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian, ya. Kalau andai kata kalian belum ada yang bisa paham tentang surat ini, silakan WA Bapak di mana yang kalian tidak paham, insya Allah akan Bapak jawab. Namun sebelumnya kalian sebutkan namanya, ya, kelasnya, ya, ketika kalian mau WA Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita, menjaga kita dari hal-hal yang bisa merusak nilai-nilai ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya Bapak mengingatkan kembali, ya, kalian jangan sekali-kali meninggalkan sholat dan jangan juga meninggalkan baca Quran. Yang kedua, kalian rajin-rajinlah bangun malam untuk sholat tahajud agar Allah berikan kemudahan kelancaran buat kalian. Dan saya amat dan sangat mengharap dari orang tua, bunda, ayah dan bunda untuk selalu membiasakan anak-anak kita untuk selalu bangun malam tahajud. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum